Redmi Note 10, sama seperti predesesornya, ngeluarin spek dan harga yang groundbreaking banget, dan yang pastinya merusak market. So, langsung aja kita review Redmi Note 10 setelah sebulan rilis. Halo guys, nama gue Taman dari Staff, dan mari kita langsung aja review Redmi Note 10. So, untuk harga dan speknya, untuk harganya kalian bisa beli di harga 2,4 juta, itu harga asli ya guys, bukan harga barang goib. Dan itu tuh udah support dual SIM plus micro SD secara bersamaan. Seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 678 dan fabrikasi sebesar 11 nm, layar 0,4 inci Full HD AMOLED display dan PPI sebesar 409, udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 3 untuk layar depannya, storage UFS 2.2, dual speaker, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh yang support fast charging sampai 33 watt. Nah, terus untuk si desain dan displaynya. Untuk build-nya sendiri, ini Redmi Note 10 full terbuat dari plastik. Dan kalau nggak salah, ini bodi belakangnya juga terbuat dari plastik dan bukan dari kaca. Tapi kalau misal gue salah, kalian bisa komen di bawah. Dan ya, yang gue suka dari Redmi Note 10 tuh improve-nya dari si desainnya sendiri. Dibanding sama HP sebelumnya kayak Redmi Note 9, 8, dan 7, menurut gue Redmi Note 10 desainnya paling appealing. Paling keren lah menurut gue. Ini emang, terutama dari si kameranya bisa kita lihat, ini emang mirip banget sama Mi 11 ya, si desainnya tuh. Yang personal, jadi kerasa kayak HP premium. Dan untuk si pemakaian satu tangan, ini sebenarnya usable, bisa pakai satu tangan, tapi yang pastinya nggak so-comfortable HP yang compact. Karena layarnya yang lumayan besar dan juga bobotnya yang cukup berat berkat baterai yang besar, jadi memang sedikit uncomfortable untuk one-handed usage. Gue lebih rekomen kalian pakai dua tangan aja untuk pakai HP ini. Nah, terus untuk si fingerprint sensornya, dia itu terletak sama atau barengan sama si power button, dan bisa kita lihat ini yang bikin beda tuh nggak kayak di Poco X3 atau HP lainnya. Biasanya tuh kan kalau fingerprint di power button tuh sedikit mendelap, jadi masuk ke dalam kayak jeglukan gitu. Kalau misal di Redmi Note 10 ini tuh nggak, sama kayak power button lainnya. Yang personal gue lebih suka, kerasa lebih natural aja. Dan untuk kecepatannya ini gak usah diragukan lagi, khas HP Xiaomi, sangat cepat dan sangat akurat. Dan untuk layarnya sendiri, ini di harga 2 juta udah pakai layar AMOLED. Ini benar-benar sangat impresif, yang artinya kualitas gambar yang sangat bagus, dengan warna yang hidup dan vibrant, detail, dan juga viewing angle yang cukup bagus. Tapi ya memang kontrasnya pastinya gak se-rich HP-HP AMOLED yang harganya lebih mahal yang pastinya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama layar LCD di harga yang sama, gue bisa bilang AMOLED for the win. Dan untuk si brightness-nya Redmi Note 10 bisa sampai 450 nits. Jadi pemakaian di bawah sinar matahari, walau sedikit gelap tapi masih somewhat usable. Oh ya, ini B-roll-nya bisa kita lihat, itu tuh HP-nya kayak terang banget. Itu karena kondisi cuacanya lagi mendung. Tapi gue udah tes di kondisi cuaca yang terik matahari, brightness-nya memang sedikit gelap, walaupun layar AMOLED. Dan yang terakhir, untuk segmen ini, si touchscreen-nya, Redmi Note 10 mau dipakai, mau ngetik keyboard, atau scrolling aplikasi dengan super cepat, navigasi aplikasi, surprisingly ini masih kerasa cukup smooth dan cukup responsif. Cuma memang kalau mau dibandingin dengan HP yang pakai stok Android, gara-gara si MIUI OS-nya tuh memang OS yang cukup berat, jadi memang gak seresponsif HP Android lain yang pakai OS enteng atau stok Android. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Yang pertama, mari kita bahas audio quality via headphone jack. Ini tuh si headphone jack-nya udah support high res, very nice. Dan untuk kualitas suaranya ini lebih ke arah warm, yang artinya dia punya bass yang punchy, vokal yang sedikit bassy tapi masih lumayan jernih, soundstage yang luas, dan juga separasi instrumen yang surprisingly cukup bagus. Untuk si volume full-nya, ini bisa cukup keras juga. Gue coba tes pakai headphone KOS Porta Pro yang butuh power sekitar 2 kali lipat daripada headphone biasanya. Di volume sekitar 70-75%, ini sudah sangat keras. Yang menurut gue itu lumayan impresif. Dan untuk speakernya ini gue lumayan impress juga. Di harga 2 juta guys, kalian udah dapet dual stereo speaker. Very impressive. Dan menurut gue, di harganya 2 juta, HP baru ini di best sounding speaker di harganya. Overall punya volume yang bisa cukup keras, dengan minimum distorsi, dan untuk kualitasnya sendiri dia punya vokal yang cukup jernih, walau sedikit bassy, dengan instrumen yang rich dan juga bass yang cukup punchy. Untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail.
Oke, untuk si kamera quality-nya. Dia itu pakai setup quad kamera, tapi sebenarnya lebih tepatnya ini dual kamera sih. Karena dual kameranya kurang berguna menurut gue. So ya, quad kamera, kamera utama 48 megapiksel dengan f1.8, kamera keduanya ini ultra wide, very nice, 8 megapiksel dengan f2.2, dan kamera ketiganya ini makro 2 megapiksel f2.4, dan kamera keempatnya 2 megapiksel depth kamera f2.4. Ya menurut gue, itu cuma dipasang untuk gimmick aja. Dan untuk si front kamera sendiri, dia itu punya megapiksel 13 megapiksel dengan f2.5 yang bisa record video sampai resolusi 1080p 30 fps. Cuma sayangnya itu nggak ada stabilisasi. Dan ya, untuk kualitas main kameranya ini menurut gue udah sangat bagus banget. Overall punya detail yang super sharp dan warna yang natural ke arah cool, jadi kebiruan. Kontras yang cukup bagus dan juga dynamic range yang bagus. Sama juga dengan kualitas si ultra wide kameranya. Kamera ultra wide ini walaupun nggak sedetail main kameranya karena megapikselnya lebih kecil, tapi selain itu kualitasnya ini mirip kok. Dia punya temperatur warna yang lumayan mirip dan juga dynamic range yang cukup bagus. Nah terus untuk si low light fotonya ini juga cukup oke, tapi memang bukannya terbaik. Overall gambar kelihatan cukup terang dengan detail yang cukup sharp, walau sedikit soft, dan juga warna yang masih natural. Dan juga yang gue suka dari night mode tuh, kita langsung praktekin aja. Kalau misal kita ke kamera, terus kita ke night mode, biasanya tuh kan kalau di HP lain kalau misalnya kita mau ngambil foto malam hari, kadang-kadang dia harus loading dulu, jadi setelah kalian jepret, si shutternya harus loading dulu. Kalau misal di Redmi Note 10, di kondisi gelap atau kondisi terang, karena sama aja sih, kalau misal kalian klik fotonya, dia nggak usah load. Yang artinya dia udah real time loadingnya. Jadi pas kalian pakai mode night mode, dia langsung ngerender night mode-nya. Yang menurut gue untuk harga segini udah punya fitur kayak gitu lumayan impresif. Dan yang terakhir untuk si selfie kameranya ini juga sudah sangat bagus. Gambar kelihatan detail dengan warna vibrant dan juga kontras yang bagus, asal punya pencahayaan yang cukup terang karena dia itu f-nya lumayan besar di 2,5 atau lumayan kecil maksud gue. Oh ya, terus juga dia punya exposure yang surprisingly sangat bagus. Jadi kalau misal kalian foto ada backlight, si kameranya otomatis nge-adjust biar muka kalian lebih kelihatan daripada si backlight. Very nice. Dan untuk si video recording, kalau misal kita ke kamera, di sini videonya bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps atau 1080p 60fps. Cuma dua-duanya sayangnya nggak ada stabilisasi. So ya, ini dia sampelnya pakai resolusi 4K 30fps. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba langsung stabilisasi jalan gimana. Dan ini kayaknya tuh bisa langsung diganti ke ultra wide deh. Setelah langsung, oh enggak deh, nggak bisa. Ternyata cuma ada kayak ada settingnya tapi nggak bisa diganti. Ya kita coba fokusin ke tanaman anggrek. Fokusnya lumayan cepat, bisa kita lihat. Lumayan cepat. Overall shot dan dynamic range-nya. Dan kalian bisa nilai di bawah gimana suara audionya juga. Very nice. Fokusnya cepat. Next, untuk si gaming performance-nya dia tuh pakai chipset mid-range sedikit ke atas, Snapdragon 678 dan fabrikasi sebesar 11 nanometer. Dan untuk si gaming performance-nya, untuk main game PUBG seperti di B-roll, ini bisa kita lihat dia bisa disettingan smooth dengan frame rate ultra. Lumayan bagus. Dan performance-nya juga ini cukup mulus, frame rate stabil, stuttering dikit, dan juga ini sensitivitas layarnya udah cukup responsif. Jadi untuk game FPS kompetitif, lumayan bagus. Dan untuk main game super berat kayak Genshin Impact, ini bisa disettingan full low setting. Dan frame rate yang di lock di 30 fps, ini udah cukup playable. Tapi memang bisa kita lihat seperti di B-roll banyak stuttering. Apalagi kalau misal HP udah cukup lama mainnya, jadi panas, overheat, stutteringnya makin banyak. Jadi ya mungkin gue kurang rekomen untuk main Genshin Impact yang super demanding banget. Mending buat main game PUBG aja, itu udah sangat bagus kok. Very nice. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori, ini touchscreen-nya sebenarnya cukup responsif, nggak ada delay sama sekali. Tapi seperti biasa, ini masalah semua HP Xiaomi yang pernah gue review, mau flagship atau di bawah flagship sekalipun, dia itu selalu aja ada audio delay. Mungkin karena OS yang berat kali ya, jadi suka ada audio delay. Tapi gue nggak tahu. Tapi ya ini sayangnya ada audio delay. Jadi kalau misal main di lagu yang difficulty-nya lumayan tinggi, memang rada sulit dan rada unplayable. Oke, so untuk si UI experience-nya, kalau misal kita ke setting dan ke about phone, di sini sudah di MIUI 12, yang pastinya terbaru, dan juga sudah Android yang terbaru di Android 11. Dan untuk si OS MIUI sendiri ini seperti kalian tahu, gue sebenarnya tuh kan lebih suka stok Android.
Tapi menurut gue MIUI salah satu OS yang lumayan polish dibanding OS lain merek Cina kayak Vivo. Ya sebenarnya alasan gue nggak suka skin OS tuh kayak MIUI atau Realme OS atau Vantage OS daripada stok Android, karena di OS tersebut tuh karena suka berat, banyak fitur-fitur nggak jelas yang ngebikin optimisasi performance-nya tuh jadi jelek. Menurut gue kalau misalnya gue harus pilih, hanya ada dua OS yang personal gue suka banget. Pertama Oxygen OS dari OnePlus dan yang kedua One UI dari Samsung. Selain itu gue kurang suka karena performance-nya nggak sekonsisten dua OS tersebut. Tapi ya untuk performance day-to-day usage-nya ini masih sangat bagus kok untuk harganya. Mau dipakai untuk multitasking masih kerasa super smooth dan responsif, dan juga ini launching aplikasi loadingnya lumayan cepat dan juga pas navigasi aplikasi lumayan smooth. Dan untuk si DRM info ini, kalau bisa kita ke DRM info, bisa kita lihat sekarang pretty much hampir semua HP Xiaomi Mi yang harganya mid-range sudah di Widefine L1. Yang artinya kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai di resolusi yang paling tinggi. Dan juga gue lumayan surprise dia udah support HDR10. Last but not least, untuk si battery life ini baterainya pastinya jumbo 5000 mAh baterai yang support fast charging sampai 33 watt. Dan untuk ketahanan baterainya tuh Redmi Note 10 ini easy bisa tahan 2 hari tanpa ada masalah, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video aja. Dan bisa kita lihat dia itu punya screen on time sekitar 10 jam 18 menit. Lumayan impresif. Dan untuk charging speed-nya juga ini sangat cepat. Untuk kapasitas baterainya, gue ngecas pakai charger yang ada di box yang pastinya dari 20% sampai 100% itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam 27 menit. Dan ya mungkin cuma segitu aja video, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Konklusinya menurut gue, hands down Redmi Note 10 seperti predecessor-nya, the best new Android phone di harga 2 juta. Kenapa? Karena di harga segitu kan bisa dapet desain yang keren banget menurut gue, chipset yang lumayan powerful di harganya, kamera yang solid, battery life yang sangat bagus, layar AMOLED, dan juga kualitas dual speaker yang menurut gue sangat bagus banget. Overall gue rekomend Redmi Note 10 untuk kalian yang lagi nyari HP Android baru di harga 2 juta. Seperti biasa kalau kalian beli HP-nya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke guys, cuma segitu aja videonya. Kalau misalnya kesana ada fitur yang kelewat, seperti biasa kalau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video.